Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk perhatikan sekalian. Perkenalkan, saya Raffi Azhar Hanif sebagai Asisten Laboratorium Telekomunikasi 2025. Kali ini kita bakal belajar tentang modul 9, yakni tentang filter FIR atau Finite Impulse Response. Oke. Nah, di sini ada tujuan praktikum. Kita ada tiga ya untuk modul ini. Ada pemrosesan sinyal digital dan aplikasinya. Terus kita memahami konsep filter dan nanti bakal bisa merancang filter FIR sederhana. Oke, pertama kita harus tahu definisi apa sih itu filter. Dalam konteks ini, filter itu adalah suatu perangkat atau proses yang digunakan untuk memisahkan atau modifikasi sinyal berdasarkan frekuensi yang diinginkan. Oke, kalau di sini tuh ada gambar low pass filter yang umum ya. Di dalam domain frekuensi, filter tuh kelihatannya kayak gini. Jadi di sini kita punya komponen frekuensi cut off. Habis itu di sini ada stop band region, ada transition region, dan pass band region. Kita mulai dulu di frekuensi cut off. Cut off ini adalah apa? Eh, Tujuan filter dulu deh. Filter itu kalau pass filter artinya yang frekuensinya lebih tinggi dari cut off atau di sini ya. Sini tuh kita attenuate gitu. Sedangkan yang di dalam sini itu kita loloskan atau ya 0 desibel. 0 desibel kan rasio 1 ya, berarti nggak kita apa-apain gitu. Idealnya sih gitu. Itu tujuan sendiri untuk filter, maka di sini ada frekuensi cut off kita letakkan di negatif 3 desibel. Kenapa di negatif 3 desibel? Karena negatif 3 desibel itu kalau misalnya kita ubah menjadi rasio, itu menunjukkan angka setengah atau 50% lah ya. Jadi dia artinya udah nge-attenuate atau value dari magnitude di sini itu udah 50% dari sinyal awalnya gitu. Ini yang kita jadikan titik frekuensi cut off. Nah, pertama tuh ada passband. Passband tadi udah jelasin ya. Passband itu adalah frekuensi di mana frekuensi itu lolos gitu. Lolos. Sedangkan stop band, dia itu di attenuate. Nah, untuk frekuensi yang nggak ideal, ada namanya transition region, di mana dia tuh adalah garis miring ini nih. Garis miring dari sini sampai ke lowest decibel sini. Transition region ini idealnya bentuk filter kan kayak gini ya. Cuman kalau misalnya di real life, kita nggak bisa ngerealisasikan filter ideal kayak gini, jadi bentuknya gini deh. Tuh yang kalian lihat di sini. Nah, transition region ini apa? Kan dia di sini berarti udah di bawah negatif 3 desibel semua ya. Berarti di sini udah ke attenuate semua. Cuman dia atenuasinya belum mencapai ke lowest point-nya gitu. Klasifikasi filter sendiri di sini ada tiga ya. Pertama ada berdasarkan komponen penyusun, dia ada analog dan digital. Habis itu, berdasarkan tanggapan respons, ada IIR atau Infinite Impulse Response, dan FIR, ini Finite Impulse Response. Terus ada juga nih berdasarkan frekuensi yang dilewatkan. Tadi kan kita lihat low pass ya. Nanti ada high pass, band pass, dan band stop juga. Ya, pertama kita lihat filter berdasarkan komponen penyusun. Pertama ada filter analog. Di sini bisa kalian lihat, filter analog itu dibangun berdasarkan sifat-sifat listrik dari komponen seperti di sini ada resistor atau kapasitor atau ada juga yang pakai induktor dan op amp gitu. Pokoknya komponen elektronik yang fisik lah. Ini dia adalah low pass filter. Mungkin kalian pernah lihat juga ya di mata kuliah rangkaian elektronika. Di sini bisa diatur spesifikasi frekuensi cut off low pass filternya itu sebagai 1/2 pi RC. Nah itu. Sedangkan yang mau jadi fokus kita kali ini itu adalah filter digital ini. Dia tuh nggak pakai komponen fisik kayak gini ya. Dia itu sebenarnya adalah suatu prosedur matematika atau algoritma yang mengolah sinyal masukan digital dan menghasilkan isyarat keluaran digital yang memiliki sifat tertentu sesuai dengan tujuan filter. Oke, pokoknya dia kita misalnya menggunakan prosesor ya, suatu prosesor untuk melakukan pengolahan matematis dari sinyal awal kita miliki input menjadi sinyal yang terfilter gitu. Nah, komponen utamanya itu biasanya ada ini, multiplier, ada adder, terus ada delay unit. Karena kita pakai discrete ya, sinyal discrete digital kali ini, maka kita pakai domain Z. Domain Z.
Oke, ini ada keunggulan filter digital dibanding filter analog. Pertama tuh, filter digital tidak mudah terpengaruhi oleh kondisi lingkungan karena dibangun berdasarkan prosedur matematika. Yang pertama tuh pokoknya dia karena di kalau analog kan kalian pakai komponen fisik ya. Nah, komponen fisik itu dari kabelnya sendiri atau misalnya resistor dan kapasitornya sendiri, mereka pasti bisa menerima gangguan-gangguan seperti contohnya noise atau electromagnetic interference atau crosstalk dan sebagainya lah. Sedangkan kalau misalnya filter digital kan itu adalah proses matematis ya. Jadi dari lingkungan sekitar nggak bakal mudah terpengaruh, nggak mempengaruhi si proses matematis tersebut. Oke. Yang kedua, respons filter digital mudah disesuaikan dengan kebutuhan melalui manipulasi. Misalkan kalian mau mm, mengubah spesifikasi filter gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan filter analog, kalian artinya harus mengubah perangkat kerasnya dong. Bisa jadi beli komponen baru atau bongkar pasang lagi, itu kan jauh lebih ribet ya dan lebih mahal juga maintenance-nya. Maka ada filter digital ini, kita hanya perlu mengubah proses matematis saja untuk mencapai spesifikasi yang lain gitu. Terus lebih efisien karena mampu memproses baik sinyal. Ini karena kita pakai prosesor ya dan komputer, dia jadi bisa memproses banyak sekaligus gitu. Habis itu ada compatible untuk penggunaan frekuensi yang sangat rendah. Ini tuh kalau misalnya kita di analog, komponen-komponen resistor dan kapasitor yang harus kita miliki kan kalau misalnya kita punya frekuensi spesifik banget gitu. Itu kalian butuh komponen yang spesifik juga dong. Daripada kita harus mencari komponen yang susah didapat itu, mending kita pakai digital filter nih, karena eh, dia hanya proses matematis kan. Terus itu ada kelemahannya. Kelemahannya pertama, kecepatan kinerja filter bergantung pada prosesor. Jadi kalau prosesor kalian lambat, ya filternya juga bekerja lambat. Terus biaya lebih mahal karena memerlukan perangkat tambahan berupa DC. Ini obvious lah ya, karena kita digital kan, jadi butuh diubah dulu sinyal analog menjadi digital. Terus itu ada perancangan filter digital memerlukan keahlian khusus dalam pemrograman. Ini pokoknya cuman proses matematisnya butuh diprogramkan dulu. Oke, sekarang kita lihat klasifikasi filter berdasarkan frekuensi yang dilewatkan. Tadi kan kita udah lihat low pass ya. Di sini ada high pass, ada band pass, ada band stop. Kalau low pass tadi udah jelasin, di sini ada frekuensi cut off, berarti yang di atas frekuensi cut off ini dia dihilangkan atau diatenuasikan. Oke, sedangkan yang di bawahnya dia dibiarkan lah. Ini satu harusnya satu. Kalau high pass kebalikannya, dia di sini di attenuation, sedangkan di sini di pass gitu. Pass. Terus di sini band pass tuh dia ada dua frekuensi cutoff, ada lower frekuensi cutoff, higher frekuensi cutoff, dan ada bandwidthnya sendiri di dalam. Nah, yang di luar bandwidth tersebut, di luar range frekuensi ini, dia bakal di attenuate. Sini attenuate, sini attenuate. Oke, jadi yang di pass cuman yang di tengah-tengah sini doang. Habis itu kalau band stop kebalikannya band pass, yang di attenuate itu berarti yang di tengah-tengah. Sedangkan sisanya semua frekuensi yang lain dia di pass gitu. Oke. Oke, sekarang kita bisa lihat klasifikasi filter berdasarkan tanggapan respons. Di sini ada infinite impulse response dan finite impulse response. Kalau infinite impulse response sendiri, dia memiliki tanggapan impuls atau impulse response yang panjangnya tidak terbatas. Dia memiliki struktur feedback. Kalau kalian lihat di sini, apa, pemodelan matematisnya, sini dia ada ini feed forward ya, feed forward karena dia pakai X kan ya. Sedangkan di sini itu adalah feedback. Nah, komponen feedback ini pas kita ubah menjadi domain Z, ini kan masih domain N ya, domain waktu. Kita ubah ke Z, pakai Z transform. Nanti hasilnya bakal menjadi persamaan kayak gini. Dia memiliki numerator atau zero dan ada denum atau pol. Nah, adanya pol ini bisa menyebabkan ketidakstabilan. Kalau misalnya di domain Z kan kita tahu ini ada unit circle ya. Ini domain
Z, ini real, ini imajiner kan, imajiner. Nah, kalau misalnya kita punya letak pol yang di luar si si unit circle ini, maka sistem ini bisa jadi tidak stabil kan, tidak stabil. Tuh, jadi kita harus desain ini lebih rinci biar dia stabil sistemnya. Sedangkan kalau misalnya finite impulse response, dia kan cuma zero doang ya. Zero pas kita transformasi Z berubah menjadi kayak gini. Di sini kita cuma punya zero dan nggak ada pole. Artinya dia udah pasti stabil. Selain stabil, ada lagi nih. Dia fasanya udah pasti linear. Oke, fasa linear. Sedangkan kalau misalnya di IIR, dia fasanya nggak linear. Fasanya nggak linear. Non linear. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk tinjauan lebih lanjut untuk infinite impulse response dan finite impulse response ya. Kalau misalnya infinite impulse response, tadi ya di sini ada feed forward, sini ada feedback. Ini tuh banyaknya Z ini itu order filter ya, order filter. Nah, kalau misalnya di feed forward, artinya dari input kan, dari input, habis itu ada yang kita tambahkan dengan delay, delay lagi. Sedangkan kalau misalnya bagian feedback ya, itu dari output kan, dari YN ini, kita masukin lagi nih ke bawah, terus kita delay, baru kita tambahin lagi kan. Delay, habis itu tambahin lagi. Nah, komponen feedback inilah yang menyebabkan adanya di numerator ini. Tadi udah jelasin, karena ada pol, berarti nanti ada kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihannya itu membutuhkan order yang lebih sedikit dari filter Fear untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan. Oke, pertama kita harus tahu kenapa dia kayak gitu. Eh, ini misal kita punya filter ideal ya, filter low pass filter ideal di domain frekuensi kan bentuknya kotak gini ya. Kalau misalnya kita inverse Fourier transform, bentuk kotak ini dia tuh menjadi suatu bentuk ini n ya, n bentuk yang osilasi kayak gini. Dia harusnya osilasi sampai tak hingga gitu, nggak bakal berhenti. Nah, karena FIR ini eh IR ini namanya aja infinite, artinya dia n-nya ini bakal berlangsung lebih lama daripada FIR. Maka dari itu, dia membutuhkan order yang lebih sedikit dari filter FIR untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan gitu. Karena dia bentuk kayaknya udah lebih menyerupai si filter ideal ini, lebih cepat gitu. Dan kekurangannya ini nih bisa tidak stabil karena ada feedback. Tadi ya gara-gara pole ini. Terus fase non linear ini yang paling kita nggak mau nih. Soalnya kalau misalnya fase non linear, misalnya kita punya inputnya tuh sinyal kayak gini ya. Pas karena fase tidak linear, outputnya tuh bisa jadi aneh gitu. Tuh. Jadi walaupun komponen frekuensinya sama ke filter juga, tapi nanti terjadi distorsi di time domainnya. Eh, maka dari itu sinyal informasi yang awalnya kita miliki nggak nggak terrekonstruksi dengan baik lah. Habis itu dibutuhkan proses desain yang lebih rumit. Ini gara-gara ada pole tadi ya, ada pole artinya kita harus mikirin dong biar sistem ini stabil gimana. Pole harus letaknya di mana dan sebagainya. Oke, itu untuk IR, sekarang untuk FIR. Nah, di sini FIR tuh dia nggak ada feedback ya, jadi dia cuma feed forward system. Sini orde juga, orde. Di sini ada summing junction nanti tambah, maka hasilnya jadi kayak gini persamaannya. Dia masing-masing delay ini kalau misalnya kalian lihat nih, pertama Z00 berarti sini. Awalnya tuh titik ini, habis itu kita delay nih. Dia artinya digeser doang sih, digeser di sini, terus kita delay lagi, berarti artinya delay kedua nih, dia titik yang tadi di sini menjadi di sini. Itu sih. Dan fasenya kalau kalian lihat mereka tuh fasenya linear. Jadi bentuk-bentuk sinyalnya tuh nggak berubah, cuman ya mungkin kegeser aja fasanya gitu. Oke, kelebihannya fase linear tadi udah jelasin, selalu stabil karena dia nggak ada pole, udah pasti stabil terus nih.
Bisa di sana lebih mudah, kita nggak usah mikirin tentang ketidakstabilan. Kekurangannya apa? Membutuhkan order yang lebih besar untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan. Tadi ya, berarti karena dia nggak Tahingga, artinya di sync functionnya tadi, dia tuh dibatasin di waktunya. Maka dia bentuknya nggak menyerupai filter ideal, jadinya ordernya butuh lebih besar, biar lebih panjang lah. Nah, otomatis order lebih besar, lebih boros memori dan waktu, karena N-nya lebih gede juga. N lebih gede, artinya waktunya lebih lama kan ya. Memori juga harus memiliki data yang lebih banyak. Kemudian sekarang ada proses desain filter digital FVR. Nah, ini ada pertama menentukan spesifikasi filter dulu, habis itu hitung koefisien filternya, terus kita bikin filternya realisasikan, habis itu kita implementasikan ke program. Nah, ini bisa lihat step pertama untuk ngedesain filter tuh kita harus tentuin spesifikasi filter dulu. Sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya di sini tuh pertama kita menentukan jenis filter. Di sini bisa bandpass filter, high pass filter, atau yang di sini contohnya tuh LPF kan ya. LPF. Habis itu yang ketiga ini kita menentukan spesifikasi yang kita inginkan gitu. Ini kalau misalnya kali ini kita tahu frekuensi sampling dan frekuensi cut off serta transition region ini. Tapi kalau misalnya kalian mau spesifik kayak ripple-nya mau seberapa gitu atau ya ripple stop band-nya, ripple pass band-nya gitu mau spesifik berapa, itu bisa juga. Nanti itu ada jenis window-nya. Hubungannya. Oke, habis itu oh iya tadi frekuensi sampling ya. Frekuensi sampling karena kita digital ya, maka sinyalnya diskrit kan. Diskritisasi sinyal tersebut membutuhkan frekuensi sampling gitu. Kalau cut off ya itu cut off yang di sini lah ya. Itu tergantung kebutuhan kalian aja. Habis itu lebar transisi frekuensi. Nah ini transition region ini bisa nanti ada namanya metode windowing ya. Itu beda-beda transition regionnya. Bisa kalian pilih. Oke, ini ada gambarannya sebenarnya kayak gini ya. Gambaran umum proses filter. Kayak punya input kayak gini. XN lah atau XT ya XT. Terus kita filter di time domain tuh bentuknya kayak gini. Ini filter ideal ya, filter ideal bentuk kayak gini. Ini harusnya osilasi sampai tahingga. Nanti dia hasil outputnya tuh kayak gini. Jadi cuman ada satu frekuensi komponen aja. Nah kalau di domain frekuensi kelihatannya kan ini tuh kelihatannya di sini. Kalau misalkan Fourier transform bentuk di domain frekuensi itu kayak gini. Kalau misalnya kalian filter, artinya kalian ngefilter di 50 Hz nih. Berarti yang atas kalian hapus dong. Ini maka hasilnya jadi kayak gini, tinggal 10 Hz doang, jadi ada sinyal kayak gini. Oke. Terus ada namanya metode windowing. Metode windowing, nah ini untuk FIR, itu kali ini kita bakal pakai metode windowing ya. Jadi tadi kan kita udah milih tipe filter ya. Misalnya kita tadi milih ini deh, band stop filter atau band reject lah. Band stop filter, terus kita konstruk nih impulse response idealnya kayak gimana. Persamaan ini itu adalah persamaan si fungsi ini nih. Domain waktu kayak gini. Kita udah lihat di sini dia harusnya osilasi sampai tahingga ya. Nah, karena dia osilasi sampai tahingga itu tidak bisa kita realisasikan di dunia nyata, maka kita batasin nih waktunya menggunakan suatu window. Ini ada rectangular window ya. Artinya di sini kita potong, di sini kita potong, terus kita sampling di sini. Tergantung sampling jadi discrete ya. Nah, kalian lihat di sini sinyalnya udah kepotong ya. Jadi dia waktunya udah terbatas. Karena dia di sini masih ada negatif waktu ya, negatif waktu, tempatnya ada negatif waktu, itu kita geser ke kanan biar kita bisa lihat full waveformnya. Bentuknya kayak gimana, nanti hasilnya jadi kayak gini kan. Oke, sinyal ini baru kita ubah ke domain frekuensi, Fourier transform, menjadi filter yang kita kenali. Kayak gini deh bentuknya.
Ada ripple-nya dan ada transition region-nya. Itu adalah proses dari filter ideal, jadi filter yang terrealisasikan menggunakan window ya. Nah, tadi kan udah dimention sedikit ya tentang metode windowing. Metode windowing sendiri itu adalah metode perhitungan koefisien filter di mana dia digunakan untuk membatasi panjang filter agar dapat direalisasikan. Jadi di komponen waktunya tuh terbatas. Bentuk window yang berbeda-beda dapat digunakan untuk memperbaiki respons frekuensi agar mendekati hasil yang diinginkan. Oke, proses yang tadi ini kita cuma nyari ini nih, HN nih. Jadi HN itu adalah response impulse filter, HDN itu adalah response ideal filter, WN itu adalah window-nya. Kalau di sini kita lihat, di sini tuh dia HN ya. HN, habis itu di sini kan ada window ya. Nah, bentuk window yang kotak ini di domain waktu itu WN, ini WN. Habis kita ini HDN ya, sorry. Ideal kan ya, ideal. Habis kita kalikan ini sama ini, baru kita akan menghasilkan sinyal ini yang disebut dengan HN. Nah, ini adalah sinyal filter yang bakal kita pakai di sini. Jadi cara menggunakan filternya itu sebenarnya tinggal output sama dengan filter dikonvolusikan dengan sinyal inputnya. Kan konvolusi adalah perkalian domain frekuensi ya, berarti masuk akal. Misalnya kita low pass frekuensi, dalam domain frekuensi, kita mau cut off yang ini, cut off yang ini. Berarti kita dikalikan kan ya, dikalikan aja. Jadi hasilnya sama dengan kayak gini nih. Sorry, amplitude, amplitude. Karena di cut off, udah di cut off, berarti hasilnya jadi kayak gini nol. Oke, itu untuk windowing. Nah, tadi kan kita lihat sebenarnya rectangular window doang ya. Ternyata window tuh ada banyak nih macam-macamnya. Ada Henning, ada Hamming, ada Blackman. Mereka tuh spesifikasinya beda-beda. Kalian dilihat di sini tuh ada stop band attenuation. Semakin kecil stop band attenuation-nya, semakin bagus artinya dia untuk menghilangkan komponen frekuensi tertentu gitu. Di sini Blackman tuh kan dia 74 desibel ya. Berarti kalau misalnya kita lihat di domain frekuensi, dia tuh dari sini nol gitu. Nanti dia bakal mencapai negatif 74 desibel gitu. Itu sih. Terus nanti bakal ada ripple-nya. Nah, di sini juga ada namanya passband ripple ya. Semakin kecil passband ripple juga semakin bagus sebenarnya. Tuh. Artinya ya dia nggak banyak ripple. Yang lebih kecil, yang lebih gede kayak gini berarti. Sedangkan tapi drawback-nya tuh mereka transition region-nya lebih panjang kalau misalnya Blackman. Sedangkan kalau rectangular tuh transition region-nya ya lebih tajam lah, lebih kecil. Ini bisa kalian lihat sendiri window function-nya sini. Function dari waktu Y. Oke. Oke. Itu untuk macam-macam window-nya. Nah, sekarang kita bisa nyari order filter yang ideal dengan mengaproksimasi. Di sini tuh ada fungsinya ya. N sama dengan 0,9 per delta F. Delta F itu apa? Dia tuh ada transition width per sampling frequency ini udah di normalize. Udah di normalize. Nah, jadi untuk masing-masing window bisa dilihat kalau rectangular dia otomatis membutuhkan order filter yang nggak sebanyak yang lain lah, nggak sebanyak Blackman kan untuk mencapai eh, spesifikasi yang lebih bagus gitu. Maka dari itu ada plus minusnya sendiri sih sebenarnya. Kalau rectangular order yang nggak perlu banyak, kalau misalnya Blackman order lebih banyak. Tapi kalian kalau misalnya ngedesain filter juga nggak harus menggunakan order ini, nggak harus berpatok pada order ini. Karena sesungguhnya semakin gede order filter kalian, maka filter tersebut akan performanya lebih bagus gitu. Kan soalnya mereka mendekati Tahingga ya. Andai kan kalian N-nya Tahingga gitu.
Itu artinya kalian udah punya low pass filter ideal kan? Filter ideal kan? Jadi dia bentuknya bakal ideal gini di frekuensi. Tapi karena kita di dunia asli punya keterbatasan komponen ya, maka order tersebut dibataskan dengan aproksimasi ini. Nah, ini ada contoh-contoh hasil windowing low pass filter ya. Bisa dilihat di sini kalau misalnya rectangular, kalian notice di sini tuh transition region-nya dia jauh lebih kecil dibandingkan yang lain, apalagi Blackman nih. Blackman tuh transition region-nya kalian lihat berapa lama nih? Dari sini sampai sini kan. Sedangkan triangular cuma dari sini sampai sini doang. Tuh. Minusnya, tapi rectangular kalian lihat nih ripple-nya gede banget. Blackman lebih kecil. Habis itu dia atenuasinya di sini jauh lebih kecil daripada si rectangular kan. Itu sih. Jadi masing-masing window ini ada plus minusnya sendiri. Oke. Mungkin untuk materi kali ini cukup sampai sini saja. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon maaf. Eh, Sampai jumpa di laboratorium.